4 sehat 5 sempurna, Dok Shil. Ini jargon yang sangat terkenal di masa lampau nih. Iya, ya. tapi sebenarnya masih relevan nggak sih di masa yang sekarang ini? Di depan kita, kalau yang 4 sehat 5 sempurna itu ada nasi kan, makanan lauk ya. Kemudian lauk pauknya ada ikan, ayam, telur, tempe tahu, ada sayuran ya, buah-buahan, dan disempurnakan dengan susu. Tapi nih ngomong-ngomong soal susu, ini kan jadi minumannya hanya susu ya kalau di 4 sehat 5 sempurna. Betul. Sedangkan kan kita butuh banyak minum air putih juga. Dan kita nggak tahu nih bagaimana porsinya kan, takarannya. Betul banget. Dan apakah masih relevan ya? Langsung aja nih kita undang Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Siang Dok, apa kabar? Siang dokter. Dok, kita lagi ngebahas jargon 4 sehat 5 sempurna nih Dok. Apakah masih relevan Dok? Karena kan yang ini kan tidak diketahui porsinya kan. Tapi ada anggapan Dok di masyarakat ya bahwa susu sebenarnya sudah tidak wajib lagi dikonsumsi untuk memenuhi gizi harian. Karena kandungan susu bisa didapatkan dari menu protein yang lain. Ini fakta atau mitos Dok? Ya ini fakta. Fakta ya Dok ya? Betul, oleh karena itulah kenapa slogan 4 sehat 5 sempurna itu sekarang sudah diganti menjadi gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang. Ya, gizi lengkap seimbang. Nah itu yang diminta. Soalnya kalau kita menggunakan 4 sehat 5 sempurna, yang pertama, yang penting ada 4 sehat ya. Ada nasi, ada lauk. Mau nasinya 1 kilo, lauknya cuman sedikit aja, itu juga yang penting ada. Gitu. Jadi artinya berarti nggak ada porsi jumlahnya, ya Dok ya? Jumlahnya tidak ditulis di dalam 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, 4 sehatnya udah dapat, tapi kita akan merasa tidak menjadi sempurna kalau nggak dapat susu. Nah, padahal kita tahu banyak sekali orang Asia yang mengalami intoleransi laktosa. Iya, betul. Artinya setiap kali minum susu, maka masalah pencernaannya muncul Iya, semua. aku juga gitu Dok, langsung diare. Nah, jadi itu slogan seperti itu sudah ditinggalkan dan kita menggantikan dengan gizi yang seimbang. Oke, sedangkan selain itu kalau saat ini Dok, ini yang lebih dipentingkan kan porsi Dok. Misalnya ini ada fakta atau mitos juga nih Dok yang berada di masyarakat. Katanya porsi makanan, ini porsi makanan yang dikonsumsi adalah salah satu faktor terpenting untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Fakta atau mitos ini Dok? Ya, ini adalah fakta. Kenapa Dok? Jadi gini, sebetulnya yang harus diperhatikan dalam gizi seimbang adalah 3J. Jakarta. 3J. Apa Satu tuh? jumlah. Jumlah. Jumlah harus tahu dong, nggak bisa makan nasi 1 bakul. Katanya porsinya. Satu kepal tangan kita ya Dok ada ya? takarannya ya, kira-kira 1 kepal tangan atau kira-kira 100 gram. Untuk nasi Dok ya? Untuk nasi ya, 1 kepal Nah tangan. tangannya tangan kita sendiri ya? Tangan bukan sendiri tangan kalau suaminya ya? Betul, nanti yang dimakan tangan suaminya lagi ya, yang gede-gede itu. Nah, kemudian yang kedua, kita harus tahu mengenai jenis makanan. Tadi kan jumlah. Jumlah artinya porsi ya, takarannya harus berapa banyak. Yang kedua, jenisnya. Dalam setiap kali pemilihan makan harus cukup yang namanya karbohidrat. Karbohidrat salah satu sumbernya adalah nasi. Bisa juga kentang ya, bisa ubi, singkong, jagung, itu semua ya, termasuk karbohidrat. Kemudian yang kedua harus ada protein. Nah, sumber protein adalah lauk-lauk. Ada 2. Ada yang hewani, ikan, daging ayam, telur, daging sapi, dan sebagainya. Dan yang kedua protein nabati. Nih, tahu, tempe, kacang-kacangan. Dan harus dua-duanya ya Dok ya? Boleh gak tuh salah satu aja? Misalnya ada orang yang vegetarian, seperti itu. Tapi nanti dulu aja deh Dok dijawabnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Iya, itu tadi ya, negara dengan tingkat kelaparan tertinggi di dunia. Makanya kita nggak boleh menyisakan makanan. Betul banget, harus kita memanfaatkan apa yang ada di depan kita. Dan tahu porsinya ya, Dok ya? Iya. Iya Dok, tadi pertanyaan Dr. Sheila ya? Iya, nah ini balik lagi nih Dok. Tadi kan saya sempat nanya nih Dok, kalau misalnya protein dari nabati sama protein hewani, apakah harus dua-duanya dikonsumsi atau boleh salah satunya untuk orang-orang yang misalnya vegetarian gitu, gimana Dok? Kalau ingin mengikuti aturan kaidah lengkap dan seimbang ya, atau gizi seimbang, memang semuanya dikonsumsi karena masing-masing mempunyai kelebihannya masing-masing.
Nah, tapi karena satu dan lain hal, misalnya kepercayaan, lalu ingin hidup lebih sehat, Iya. maka mereka menjalankan yang namanya vegetarian. Vegetarian umumnya sumber pasti berasal dari protein nabati, kacang-kacangan, tahu tempe, dan kawan-kawan. Nah, masing-masing punya kelebihannya. Yang paling sering terjadi kekurangan pada sumber protein nabati adalah defisiensi B12 biasanya. Nah, alangkah baiknya jika tidak usah menjalankan yang murni sekali sampai totally sama sekali kan vegan, vegetarian itu Iya. ada kelasnya. Ada yang vegan sama sekali nggak pakai susu ya. pun nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi mungkin ada negosiasi atau apa boleh. Tapi kalau memang kepercayaan menyatakan tidak boleh sama sekali, itu ada solusinya juga. Misalnya dengan penambahan suplemen dan kawan-kawan ya. Oke. Dok, ini kan dalam 4 Sehat 5 Sempurna tidak disebut tentang air putih. Iya. Nah, sedangkan air putih ini adalah hal yang penting dilakukan supaya mendapatkan tubuh yang sehat. Ini fakta atau mitos, Dok? Ya ini fakta. Pasti ya. fakta kan? Saya tahu dia sih. Gini, Kenapa, Dok? Sebenarnya dalam gizi seimbang itu air putih selalu dipikir adalah non gizi, ya toh. Hal-hal yang non gizi tidak usah dimasukkan. Iya, Tapi benar. ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa air putih juga termasuk salah satu unsur nutrisi. Dan ternyata ya memang benar kan, nggak mungkin kalau kita makan tanpa air putih juga Iya. kan. Karena Air ada putih, ion-ionnya juga dan ada Betul. zat-zat lainnya, Dok ya. Ada Betul. mineralnya juga ya, Betul Dok ya. sekali. Jadi ada peranannya juga ya. Makanya kebutuhan air putih selalu juga ada hitungannya kalau buat kita para medis kan. Iya. Minimal harus 30 sampai 40 ml per kilogram berat badan per hari. Kalau cuacanya panas, banyak keringat, kita harus tambahkan lagi sampai Iya. 500 ml per hari. Nah, pada pasien-pasien tertentu kita harus ukur berapa jumlah urin dan sebagainya. Iya. Artinya kebutuhan cairan memang harus dimasukkan. Paling Oke. tidak mungkin 8 gelas sehari, Dok ya. Ya. 2 literan, Ya, Dok. paling tidak minimal itu Minimal ya. ya. Minimal ya, Kita Dok, hitung. ya. Tapi tergantung kondisi kesehatan pastinya ya. Oke, Dok. Ini ada lagi, Dok. Fakta atau mitos yang berkembang di masyarakat. Ini katanya ingin tubuh sehat harus kurangi asupan gula, Dok. Iya. Fakta atau mitos? Pasti jawabannya fakta ya. Betul, ini adalah fakta ya. Fakta, kenapa, Dok? Jadi gini, sekarang kita kalau lihat dalam slogan dari Kemenkes ya, mereka ada yang namanya piringku ya. Nah, Kemudian ada piramida makanan juga untuk orang Indonesia. Yang paling ujung ada tulisnya GGL. Nah, G yang pertama adalah gula. Iya. G yang kedua adalah garam Iya. dan L itu adalah lemak. Iya. Oh, iya. Dan adanya di pucuk dari piramida, Paling kecil atas, Dok, sekali ya. Heeh. Artinya gula itu harus dibatasin. Sesedikit mungkin Ya, gitu ya, Dok ya. kira-kira 4 sendok makan satu hari. Ya. Seperti itu. Kalau Iya. menurut WHO itu hanya dianjurkan kurang dari 5% satu hari. Ini Oke. artinya di luar makanan atau sudah dengan makanan? Sudah dalam satu hari. Ah, ah. Artinya lebih baik gula itu digunakan sebagai bumbu masakan. Iya. Kalau kita masak sayur asem kadang Iya. ditambahkan gula merah atau gula putih, itu dihitung sebagai konsumsi gula. Oke, ini berarti termasuk dengan garam dan lemak juga ya, Dok Betul, ya? kalau garam dianjurkan kira-kira 1 sendok teh peres sehari. Nah, itu sudah termasuk yang namanya micin, makanan yang diawetkan, Iya. ikan asin atau segala macam yang asin-asin. Nah itu biasanya udah lebih tuh, Dok ya, dari 5%. Iya. Dok, ini kan topik kita hari ini adalah 4 sehat, 5 sempurna Iya. atau gizi seimbang. Iya. Nah, lebih baik mana, Dok? Ya pasti gizi seimbang ya jawabannya. Lebih relevan, Dok ya saat Lebih ini ya. relevan untuk saat ini. Oke, Jadi yang jadi penting slogannya memang sudah tiada berubah, lagi sudah sekarang tiada ya. lagi. Jadi Oke. mulai sekarang kalau kita bicara untuk nutrisi yang sehat harus kembali ke gizi yang seimbang. Sudah meninggalkan 4 sehat, 5 sempurna. Jadi semuanya harus seimbang, Dok Harus ya. seimbang dalam hidup. Oke. Oke, Baik, baik. Terima dokter. kasih banyak, Terima kasih Dokter banyak, Ida, Dok, penjelasannya. informasinya.